Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Samsidar Basri dari SMA Negeri 12 Guru, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi antara lain menstabilisasi identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Berikut ini adalah 2 contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Siswa bermain game saat proses pembelajaran. Warna merah ini tidak sesuai dengan kebudayaan kita, di mana rambutnya kita harusnya warna warna hitam. Sulfikar ini main game ya. Kalau ibu saya menjelaskan jangan main game ya Sulfikar. Nanti ketemu dengan ibu ya. Jadi setelah proses pembelajaran Sulfikar ketemu ibu ya. Halo Sulfikar. Halo Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya sih ingin bertanya beberapa pertanyaan ke Sulfikar mengenai kesalahan yang Sulfikar lakukan pada saat proses pembelajaran imunisasi berlangsung di kelasnya Sulfikar. Bisa? Oke, saya bertanya. Sebelumnya ibu saya tahu bahwa kamu bermain game di kelas, tapi kita perlu bicara mengenai waktu yang tepat untuk melakukannya. Kita semua kadang membuat kesalahan, yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu. Nah, bisa sih ingin bertanya bagaimana perasaanmu mengenai hal itu Sulfikar? Saya merasa sedikit malu. Saya tahu seharusnya tidak boleh bermain game dalam kelas. Namun, dikarenakan saya bosan, jadinya saya pun berinisiatif untuk bermain game. Terima kasih ya Sulfikar sudah jujur. Boleh saya tanya lagi? Boleh Bu. Apa yang membuat Sulfikar memutuskan untuk bermain game saat kelas berlangsung? Apakah kamu merasa bosan atau ada hal-hal yang mengganggu lainnya?
Ya, saya sangat merasa bosan, Bu. Materinya sudah saya pahami dan saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jadinya setelah dipikir-pikir, tidak ada salahnya saya memutuskan untuk bermain game sementara waktu. Oke, saya mengerti. Kadang kita kalau sudah menguasai materi, kita tidak tahu lagi mau berbuat apa di dalam kelas. Nah, kelas biasa terasa lama, tapi menurutmu apa yang kamu jadikan alasan itu sudah tepat untuk bermain games di kelas? Seharusnya tidak, Bu. Saya tahu seharusnya saya lebih berfokus ke arah materi yang dipelajari atau membantu teman lain yang sedang kesusahan atau kurang paham terkait materi yang bersangkutan. Oke, saya senang kamu bisa melihat itu. Apa yang menurutmu seharusnya kamu lakukan saat bosan di kelas? Mungkin saya bisa bertanya-tanya terkait materi itu atau membantu teman lain, serta bisa juga saya membuat beberapa catatan tambahan. Ya, itu ide-ide yang bagus ya, Sulfika. Bagaimana jika kita sepakat bahwa ke depan, jika kamu merasa bosan, kamu bisa mencoba salah satu dari hal-hal itu. Bagaimana menurutmu, Sulfika? Ya, saya setuju, Bu. Saya akan lebih banyak bertanya lagi, kemudian saya membantu teman lain. Bagus sekali ya. Ibu senang kamu berusaha untuk memperbaiki diri. Jika kamu butuh bantuan atau merasa bosan, Sulfika jangan merasa ragu untuk berbicara dengan ibu dan guru lainnya ya. Terima kasih atas masukannya, Bu. Saya akan berhati-hati lagi ke depan. Sama-sama, Sulfika. Kasus 2, siswa terlambat masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Seperti ini karena membuat kalian berpikir kritis, bernalar kritis, supaya kalian kalau tiba-tiba ditanya kalian bisa berpikir, kasih panas otaknya kalian. Waalaikumsalam. Waduh, Vanessa kenapa terlambat? Masuk. Oke, tunggu dulu. Nanti Vanessa menghadap Ibu Sasi ya. Kalau setelah jam pelajaran, Vanessa ketemu sama Ibu. Halo Vanessa. Oke, hari ini saya melihat Vanessa terlambat masuk di kelasnya Ibu Sasi. Vanessa tadi terlambat 30 menit. Nah, Ibu Sasi merasa bahwa kita memang sebagai manusia kadangkala memiliki atau membuat kesalahan, di mana pasti kesalahan itu bisa diperbaiki. Dan Ibu Sasi ingin membantu Vanessa untuk memperbaiki kesalahannya Vanessa. Bisa Ibu Sasi bertanya Vanessa? Bisa Ibu. Oke, Ibu Sasi mau bertanya ke Vanessa. Bagaimana perasaannya Vanessa terlambat pada hari ini? Saya merasa terlalu Ibu. Seharusnya saya sudah berada di dalam kelas tepat waktu. Saya hanya ingin makan dulu. Oke, jadi Vanessa merasa malu ya. Ibu Sasi sangat berterima kasih karena Vanessa sudah jujur. Nah, Ibu akan memahami lebih lanjut lagi. Dan Ibu Sasi ingin bertanya lagi. Bisa Vanessa? Bisa Ibu. Oke, Ibu Sasi ingin bertanya, mengapa Vanessa memutuskan untuk makan pada saat jam pelajarannya Ibu Sasi sudah berlangsung? Saya merasa lapar dan tidak sempat makan sebelum pelajaran. Saya pikir kalau saya makan di kantin itu saya bisa fokus di kelas. Oke, jadi Vanessa merasa lapar ya. Nah, saya mengerti. Makan adalah hal yang penting untuk kita agar kita bisa fokus. Kalau kita kenyang ya, kalau kita lapar kita tidak bisa fokus ya. Namun kita harus menentukan cara Vanessa untuk mengatur waktu agar tidak terlambat. Nah, Ibu Sasi bisa bertanya, bisa? Bisa Ibu. Oke, Ibu Sasi mau bertanya lagi ke Vanessa. Apakah ada hal yang membuat kamu sulit untuk tepat waktu? Kira-kira apakah ada hal yang sulit untuk Vanessa untuk tepat waktu masuk ke kelas? Karena tadi Vanessa terlambat. Kira-kira apa hal yang membuat Vanessa sulit untuk tepat waktu masuk di kelas? Kadang-kadang saya juga mengantri lama di kantin, jadi makan di sana memakan waktu lebih lama dari yang saya kira.
Oke, jadi Vanessa tadi ini ya antri di kantinnya, jadi tadi Vanessa terlambat masuk ke kelas. Baiklah, sekarang Ibu sudah tahu mengapa Vanessa terlambat masuk di proses pembelajarannya Ibu Sasi. Nah, di sini Ibu Sasi mau bertanya lagi, bisa Vanessa? Oke, bagaimana menurut Vanessa? Apa yang bisa Vanessa lakukan untuk memastikan bahwa Vanessa tidak terlambat lagi ke depannya masuk di pembelajarannya Ibu Sasi? Misalnya, bagaimana cara Vanessa mengatur waktu makan dengan baik? Mungkin saya bisa makan lebih cepat di waktu istirahat sebelumnya atau membawa bekal dari rumah. Saya tidak harus menanti di kantin. Saya juga bisa datang ke kelas sedikit lebih awal. Oke, itu ide-ide yang baik ya Vanessa, dengan membawa bekal dari rumah atau makan lebih awal. Kamu bisa menghindari terlambat karena mengantri. Jika kamu merasa ada kesulitan Vanessa, jangan ragu berbicara dengan ibu atau guru lainnya di sekolah. Apakah ada hal lain yang kamu butuhkan untuk kamu lebih tepat waktu lagi masuk pada proses pembelajarannya Ibu Sasi? Saya rasa itu sudah cukup, Bu. Saya akan mencoba solusi itu dan memastikan datang lebih awal. Terima kasih. Oke, sama-sama Vanessa. Saya merasa senang sekali bisa mencari solusi untuk masalahnya dari Vanessa itu sendiri. Ingat, penting untuk mengatur waktu dengan baik agar tidak mengganggu pembelajaran. Jika kamu membutuhkan bantuan lebih banyak lagi, Ibu Sasi siap untuk membantu Vanessa.